Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman bi sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat keimanan, nikmat Islam, dan juga hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini. Semoga kehadiran kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan dan panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita duduk bersama di majelis yang dimuliakan ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menggugurkan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Ya, sebelumnya kita membahas masalah as-sidqu, masalah kejujuran. Hadis yang terakhir yang kita bahas adalah man sa'alallaha ta'ala syahadata, siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid dengan kesungguhan, dengan kejujuran, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya ya ke posisi syahid meskipun dia meninggal di atas kasurnya, ya. Jadi seorang hendaknya memiliki azam yang kuat, ya, niat yang tulus, yang ikhlas, meskipun dia belum bisa mengerjakannya, ya. Sama juga dengan haji dan umroh, seorang harus menetapkan dalam hatinya, kalau saya mampu haji dan umroh, saya akan haji dan umroh. Kemudian ketika dia meninggal dunia, dia akan mendapatkan pahalanya karena dia sudah meniatkannya. Kalau dia tidak niatkan, kemudian dia meninggal dunia, dia tidak mendapatkan apa-apa sama sekali, ya. Dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang kalau meniatkan suatu ibadah yang belum bisa dia kerjakan, kemudian dia meninggal dunia, maka insya Allah dia mendapatkan pahala tersebut, ya. Kemarin jamaah sekalian, ada satu panglima perang, ya. Dia tidak meninggal di medan pertempuran, tapi meninggal di atas kasurnya. Siapa itu? Ya, Khalid bin Walid, ya. Ingat ya, panglima perang yang tidak pernah kalah itu dia, ya, Khalid bin Walid. Kemudian jual beli sudah, ya, jual beli yang terlarang kemarin. Ada dua jual beli yang terlarang, ada muzayadah, kemudian ada najashi. Ya, najashi. Jadi ada najashi, ada muzayadah. Muzayadah kemarin apa perbedaannya sama najashi? Kalau muzayadah apa? Muzayadah apa artinya? Kalau bahasa kita, ya, lelang. Apa perbedaan lelang dengan najashi? Kalau dia lelang, kalau najashi tidak berniat membeli. Kalau lelang, ya, berniat membeli. Mana yang dibolehkan, najashi atau lelang? Ya, lelang yang dibolehkan. Baik, kita masuk pada pembahasan yang lain, yaitu at-taqwa. Pembahasan takwa sekarang. Sebelumnya ada ada 3 yang ditimbang di hari kiamat nantinya, ya. Ada 3 yang ditimbang di hari kiamat. Yang pertama apa?
Yang pertama, apa yang ditimbang di hari kiamat? Ya, badan, anggota badan. Kemudian yang kedua, catatan amal. Yang ketiga, amalan itu sendiri. Ya, amalan itu sendiri. Dan ini semua dalilnya sudah kita sebutkan terkait 3 hal yang akan ditimbang di hari kiamat. Anggota badan, kemudian catatan amal, kemudian amalan itu sendiri. Kata Nabi SAW, ada 2 kalimat yang ringan diucapkan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyinya itu? Ya, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, ya. Perbanyak zikir ini ya. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Baik, kita masuk kepada at-taqwa sekarang jamaah sekalian. Ya, at-taqwa, ya, makna dari taqwa ringkasannya perintah dikerjakan, larangan ya ditinggalkan. Ini ringkasannya jamaah sekalian, ya. Meskipun ada definisi yang lain yang disebutkan oleh para ulama kita, seperti yang disebutkan oleh Tolak ibn Habib, beliau mengatakan bahwasanya at-taqwa itu an ta'budallah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa itu adalah engkau beribadah kepada Allah di atas cahaya, di atas petunjuk, di atas ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ya, tarju thawaballah, karena engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa antatruk ma'siyatallah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala, ala nurin minallah, di atas cahaya, di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah, takhafu iqaballah, karena engkau takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari perkataan Tolak ibn Habib adalah perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya jamaah sekalian, ya, saya ingatkan lagi terkait masalah salat berjamaah, ya, apapun pekerjaan yang kita hadapi, kalau kita sedang mungkin di di kebun, di tempat kerja, di pasar, ya, ketika datang panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua dunia kita tinggalkan. Dan ini contoh kecil dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita di tempat kerja kemudian azan, tutup semuanya. Ya, berangkat menuju ke masjid. Bisa jadi dengan ketakwaan kita seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari segala permasalahan kehidupannya, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah dia menyangka-nyangkanya. Ya, jadi tinggalkan sebentar, ya, kemudian kita menuju ke masjid, sholat 5 waktu, ya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Baik, kemudian jamaah sekalian, pembahasan hadis selanjutnya adalah hadis bahaya fitnah wanita. Ya. Dan ini hadis yang ketiga dalam pembahasan bab ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Ya, jadi dunia ini manis dan hijau. Dan memang manis dan hijau, ya. Orang banyak memperebutkannya, ya, menyukainya. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian di dunia ini sebagai khalifah, ya, sebagai pengelola. Fayanzur kaifa ta'malun, ya, maka Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kalian kerjakan itu. Fattaqud dunya, ya. Jadi disebutkan di sini fattaqud dunya. Hati-hati kalian dengan dunia. Kemudian yang kedua, wattaqun nisa, hati-hati dengan wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Karena fitnah pertama yang menimpa Bani Israil adalah perempuan, adalah wanita. Ya. Baik, ini hadis yang akan kita bahas jamaah sekalian, dan
Ada beberapa potong yang akan kita rinci satu persatu. Ya. Yang pertama, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Ya. Orang memperebutkannya, antum lihat sendiri ya. Orang-orang sikut-sikutan kiri kanan gara-gara dunia. Orang bersaudara itu bisa hancur persaudaraannya gara-gara dunia. Ya caleg ya kiri kanan ya beda pilihan, subhanallah. Dan itu mengerikan sekali karena beda pilihan maka saling sikut sana dan sini. Ya. Baik, kita sebutkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait masalah hakikat dunia. Ya. Hakikat dunia. Yang pertama jamaah sekalian, hakikat dunia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia lebih buruk dari bangkai kambing. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di pasar Madinah. Kemudian ada seekor kambing yang sudah menjadi bangkai dan kecil telinganya, jadi cacat. Kata Nabi SAW, man yabi' dirham. Siapa yang mau beli kambing ini 1 dirham harganya? Ya, sahabat tidak ada yang nyahut. 1 dirham itu sekitar berapa ya? 47.000 atau 37.000 rupiah. Ya, tidak lebih dari 50.000 rupiah. Sedikit sekali. Kata Nabi kalau begitu gratis. Siapa yang mau beli gratis? Kata sahabat, ya Rasulullah, lau kana hayyan lakana aiban. Ya Rasulullah, seandainya kambing ini hidup, maka ada aibnya. Aibnya tadi apa? Kecil telinganya. Kata Nabi SAW, la dunya, ya, dunia ini jauh lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai kambing ini. Ini perumpamaan, permisalan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Permisalan yang kedua jamaah sekalian, ya, dunia seperti kotoran yang keluar dari perut manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah ja'ala ma kharaja min batni Adam masalan lid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan perumpamaan yang keluar dari perut anak Adam sebagai permisalan terhadap dunia. Berarti kan TA1 kan yang keluar dari perut anak Adam, ya, perut manusia. Baik, yang ketiga jamaah sekalian, dunia tidak lebih baik daripada 1 helai sayap nyamuk. Ya, antum lihat nyamuk ya, dia punya beberapa helai sayap. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu inda Allahi janaha ba'udatin, masaqo kafiro syurbata ma'in." Seandainya dunia ini nilainya sama dengan 1 helai sayap nyamuk. Ya, seandainya dunia ini nilainya sama dengan 1 helai sayap nyamuk, maka dunia ini tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang kafir meskipun dengan segelas air. Tapi karena dunia ini jamaah sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya sama sekali, maka dunia ini diberikan kepada siapa saja. Kepada orang kafir, orang muslim, ahli ibadah, ahli maksiat, subhanallah. Inilah dunia jamaah sekalian. Ya. Jadi perumpamannya tidak lebih baik daripada 1 helai sayap nyamuk. Ya. Nyamuk itu kecil sekali. Ya. Kemudian dalam asar yang lain jamaah sekalian disebutkan dunia itu seperti nenek tua. Ini asal dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwasanya dunia ini seperti nenek tua. Jangan tersinggung ya, nenek ya. Yang berdandan cantik luar biasa. Jadi sudah nenek kemudian dia berdandan cantik, kasih putih wajahnya, kasih tebal sampai 1 cm. Ya. Cantik sekali kelihatan. Kemudian ada seorang pemuda melihatnya. Kemudian pemuda itu jatuh cinta. Kemudian dia lamar. Kemudian menikah.
Di malam pertamanya si nenek menyingkap aslinya. Ternyata pemuda itu kecewa luar biasa. Ternyata dunia seperti itu, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib mengumpamakan bahwasanya dunia itu seperti nenek tua yang berdandan cantik, dan penyesalannya ketika malam pertama, ketika dia singkap aslinya, ternyata yang membuatnya cantik adalah bedak yang 1 senti tadi, ya, yang 1 senti tadi. Baik, ini jamaah sekalian, 4 perumpamaan dunia di dalam syariat kita, sehingga dunia ini, ya, innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Bahkan Nabi SAW mempermisalkan, ya, tentang 2 rakaat sebelum sholat subuh jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kata Nabi SAW, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya. Pertanyaannya, kenapa orang suka dunia? Kan begitu. Ya. Orang sangat suka dunia, bahkan orang, ya, mati-matian karena dunia. Ya, kata para ulama, jawabannya karena kita masih di dunia. Ya, karena kita masih di dunia. Sama halnya jamaah sekalian, ketika kita masih kecil dulu, itu permainan kita itu yang receh-receh, yang bawa-bawa. Misalnya waktu kecil, kalau laki-laki main mobil-mobil, ya, kemudian kalau perempuan main apa namanya itu, ya, lompat tali, boneka-boneka, kan begitu. Itu masih kecil. Ketika usianya naik, derajatnya naik, SMP, SMA, atau mungkin S1, masih main oto-oto itu, sudah tidak lagi. Yang perempuan masih boneka Barbie, tidak lagi. Ya, mungkin naik lagi derajatnya, S2, S3, mungkin profesor. Tidak ada lagi itu profesor main kelereng. Dia akan memandang apa namanya permainannya. Ketika dia sudah profesor, ternyata cuma oto-oto saja, cuma yang ditarik-tarik saja. Mainannya sudah beda, mungkin dia surat-surat berharga, rumah dan seterusnya. Demikianlah dunia jamaah sekalian. Orang ketika sudah masuk ke dalam surga, kemudian dia menoleh ke belakang, maka dia akan memahami ternyata dunia seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dunia seperti kotoran yang keluar dari perut anak Adam, tidak lebih baik daripada 1 helai sayap nyamuk dan seterusnya. Ya. Jadi ketika kita mengagungkan dunia ini, jawabannya karena itu tadi, kita masih di dunia. Ketika orang sudah masuk ke dalam surga, maka dunia ini sama sekali tidak ada artinya jamaah sekalian. Dan orang yang paling menyesal di akhirat nantinya adalah orang yang menghambakan dirinya kepada dunia. Mati-matian karena dunia. Itu orang paling menyesal nantinya di hari kiamat. Ya. Sehingga jadi jamaah sekalian, ini zaman yang subhanallah, orang menjatuhkan kehormatan orang lain itu sangat mudah sekali. Padahal Nabi SAW ketika mengelilingi Ka'bah, Nabi menunjuk arah Ka'bah dan mengatakan, wahai Ka'bah, ma'azumaki, sungguh agungnya dirimu, ma'afiyabaki, sungguh wanginya engkau, ya, fa inna hurmatal mu'min a'zamu indallah min hurmatin minki. Tapi ketahuilah, kehormatan seorang mukmin itu jauh lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kehormatan dirimu. Coba bayangkan, ya, ini seorang muslim dengan Ka'bah. Ternyata yang lebih berharga seorang muslim, karena darahnya terjaga, hartanya terjaga, kemudian kehormatannya terjaga. Adapun Ka'bah dia cuma punya 1 kehormatan, yaitu dijadikan arah kiblat saja. Di mana kita sholat semuanya menghadap ke kiblat. Cuma 1 kehormatannya. Orang muslim 3 kehormatannya. Sehingga khususnya di musim-musim seperti ini, ya, antum jaga lisan pokoknya. Antum beda pilihan, ya, terserah. Yang penting jaga lisan, jangan menjatuhkan kehormatan orang lain, ya. Kemudian jamaah sekalian, kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan. Ya. Fattaqud dunya, ya, fattaqud dunya wattaqun nisa, ya. Sekarang kita membahas masalah perempuan, ya. Hati-hati dengan fitnah wanita. Fitnah wanita ini fitnah yang paling besar. Kata Nabi SAW, ya, awal fitnah yang menimpa Bani Israel, berarti kaumnya Nabi siapa ini? Kaumnya Nabi siapa Bani Israel? Ya, Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nasrani, ya, Nabi Isa alaihissalam, ya. Ya, itu ingat, ya. Jadi Bani Israel ini kaumnya Nabi Musa alaihissalam, orang yang dikenal dengan orang yang sangat kuat, ya.
tapi mereka hancur gara-gara wanita. Ya, gara-gara wanita. Baik, disebutkan jamaah sekalian, ya, dalam kisah yang sangat panjang terkait masalah ahli ibadah. Jadi ada ahli ibadah. Ya, ahli ibadah ini rajin sekali ibadah. Hanya saja makanan kesehariannya itu diberikan dari orang lain. Jadi dia tidak bekerja. Kerjanya cuma ibadah saja, tidak mencari nafkah. Kemudian jadi di sini tempat ibadahnya. Jadi ini rumahnya, ini tempat ibadah. Kemudian ada 4 orang bersaudara, 3 laki-laki, kemudian 1 perempuan. Yang 3 laki-laki ini mau berjihad ke medan pertempuran. Tapi mereka punya adik perempuan, tidak mungkin disertakan ke medan pertempuran. Maka mereka sepakat dititipkan kepada ahli ibadah, abid, ahli ibadah. Maka kata ahli ibadah, saya tidak punya apa-apa untuk berikan makanan kepada adik kalian. Kata mereka, titipkan saja. Kalau ada makanan dari warga, silakan dibagi 2. Sebagian untukmu dan sebagian itu adekan. Kata si ahli ibadah, kamu taruh saja di rumah saya. Karena dia berada di sini, tempat ibadahnya. Taruh saya di rumah saya. Maka ketiga saudara ini taruh di rumahnya, kemudian tinggalkan menuju ke medan pertempuran. Kemudian jamaah sekalian, warga datang membawa makanan kepada ahli ibadah. Maka dia bagi 2, separuhnya dia ambil, kemudian separuhnya dia taruh di pintu rumah ini. Di depannya saja ditaruh. Kemudian ditinggal. Wanita itu keluar, kemudian ambil. Hari berikutnya setan datang dan mengatakan, masa kamu tidak taruh di dalamnya rumahnya? Buka pintunya sedikit, taruh di situ, kemudian tinggal. Maka dia lakukan. Hari berikutnya dia taruh di dalam. Maka setan datang lagi. Masa kamu tidak ajak ngobrol? Ya, mungkin ada sesuatu yang dia ingin sampaikan, tapi dia malu. Coba ajak ngobrol. Maka dia ajak ngobrol sampai keterusan terjadi perzinahan antara si ahli ibadah dengan seorang wanita tersebut. Wanita ini jamaah sekalian hamil, kemudian melahirkan. Maka si ahli ibadah kembali ke tempat ibadahnya, kemudian dia berpikir lagi, datang setan dan mengatakan, kalau saudaranya tahu, ya, kalau dia hamil, maka kamu akan binasa. Kemudian dia berpikir, kemudian digoda oleh setan lagi, sebaiknya kamu bunuh saja si wanita tersebut. Kamu bunuh. Maka dia bunuh perempuan tersebut. Kembali lagi ke tempat ibadahnya. Datang lagi setan. Yang anaknya juga kamu bunuh. Bisa jadi dia nanti bicara dan menyampaikan kepada paman-pamannya. Maka dibunuh juga. Kemudian keduanya dikubur di bawah rumahnya. Ya. Kemudian dia kembali beribadah dan kembalilah ketiga saudara tersebut dari medan pertempuran. Mereka datang kepada ahli ibadah dan bertanya, mana saudari kami? Mana saudara perempuan kami? Kata ahli ibadah, semenjak kalian taruh di rumah itu saya tidak pernah melihatnya. Berarti dia sudah berdusta. Ya, sudah berdusta. Maka ketiga laki-laki tersebut pulang ke rumah dan menyesal, kemudian tidur. Semuanya tertidur, ternyata mereka semuanya mimpi bersamaan. Mimpinya yang membunuh adiknya adalah si ahli ibadah. Maka ketiga orang ini jamaah sekalian datang kepada sultan, kepada penguasa untuk mengadukan si abid ini. Sehingga rumahnya ini digeledah dan ditemukanlah jasad saudarinya, kemudian kemenakannya, anaknya si wanita tersebut. Sehingga si ahli ibadah ini disalib jamaah sekalian. Jadi disalib. Ketika dia disalib, datang setan lagi dan mengatakan, ya abid, wahai ahli ibadah, tahu tidak yang membuat kamu menzinahi wanita itu, kemudian membunuhnya sampai kamu disalib di tiang ini, itu adalah saya. Mau tidak saya lepaskan dari sini? Kata ahli ibadah tersebut, ya saya mau. Maka si setan mengatakan, kamu ucapkan saya kufur kepada Allah. Saya kufur kepada Allah. Al-Ghazali di sampingnya itu sudah siap-siap memenggal, tapi dia masih dalam keadaan muslim, hukumannya qisas, ya. Maka setan mengatakan, kamu kufur kepada Allah. Kata si ahli ibadah, saya kufur kepada Allah. Sebelum pedang itu nancap di lehernya, maka setan mengatakan, ana bari'un minka, saya berlepas diri darimu. Kemudian dia lari dan dia mengatakan, saya takut kepada Allah.
Jadi dia mengatakan si ahli ibadah, saya kufur kepada Allah, kemudian si setan mengatakan saya takut kepada Allah. Maka Algojo langsung memenggal lehernya. Itu bayangkan ya, berapa dosa yang dilakukan ahli ibadah ini. Yang pertama zina, kemudian membunuh, kemudian yang akhirnya kufur, ya, keluar dari agama Islam, ya. Subhanallah. Gara-gara sebabnya tadi dari mulai perzinahan, mulai dari wanita. Sehingga fattaqun nisa, ya. Kita ini bukan Nabi Yusuf, ya, bukan Nabi Yusuf yang subhanallah kuat keimanannya, sehingga jangan bergampang-gampangan terkait masalah lawan jenis, ya. Untuk menjaga diri, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit. Baik, dihafal doa ini, ya. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina, ya. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Atau doa yang panjang tadi, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian jemaah sekalian, ayat yang selanjutnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, ya, dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, ya, dosa dan permusuhan. Jadi dilarang tolong menolong dalam keburukan, keburukan, saling melindungi pelaku kejahatan. Dan Nabi mengatakan, la'anallahu man awa muhdisa. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Ya, dia lindungi temannya, sahabatnya melakukan keburukan, maka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan jemaah sekalian, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomahan untuk kita semuanya dalam menuntut ilmu agama, menjaga kita, melindungi kita, menghilangkan segala kemudorotan dan segala bahaya yang akan menimpa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina, memberikan kesabaran, ketabahan, mencatat pahala syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.